Assalamualaikum. Atau langsung disambut sama Ketua PDM Tanjung Pinang. Selamat Raya. Kepada petugas tamu, tolong. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat. Yang pertama, pengumuman keadaan kegiatan Ramadan di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Kemudian bahwa ya kepada anak-anak coba tolong dan Rp74.000 dan kemudian pengeluaran sebanyak Rp16.129.000. Saldo selama kegiatan Ramadan Rp1.945.000. Kaum muslimin rahimahumullah. Kemudian selanjutnya yang akan kami sampaikan bahwa zakat yang kami kumpulkan dari Lazismu selama 15 hari mulai dari di pertengahan Ramadan, zakat fitrah jumlah yang berzakat atau muzaki sebanyak 2.808 orang. Muzaki zakat mal sebanyak 10 orang. Dan kemudian yang membayar fidyah sebanyak 16 orang. Kemudian total yang kami terima sampai tengah malam jam 00 yaitu sebanyak Rp174.204.275. Kemudian pembagiannya zakat fitrah sebanyak Rp111.364.750. Kemudian zakat mal sebanyak Rp42.280.250. Muslimin Allah nampaknya sudah mau ya. Jadi kita lanjutkan. Kayaknya sudah berhenti Pak. Nah ibu-ibu sudah tak bergerak lagi. Kaum muslimin sebagaimana biasa kita ini salat Idul Fitri dan Idul Adha kan ada dua yang dilakukan sekali-sekali gitu. Jadi untuk ini kita laksanakan Idul Fitri. Rakaat yang pertama 7 kali di luar salat di luar takbiratul ihram. Begitu juga yang kedua 5 kali di luar takbir yang kedua. Kita selesai salat nanti bertugas kembali. Untuk itu kepada kaum muslimin dan muslimah kami persilakan media. الداعي إلى الله بإذنه وفتح لنا أبواب الرقى والسيادة وسلك طريق هدايته أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang dirahmati Allah.
Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Hanya dengan bertakwa kepada Allah kita akan mendapatkan ridho-Nya. Dan hanya dengan bertakwa kepada Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan keistimewaan. Tanpa keberkahan, hidup yang kita lalui hanya suatu perjalanan yang hambar dan melelahkan, bahkan susah dan menyengsarakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang dirahmati Allah, berkah maknanya adalah nilai yang lebih dari sesuatu benda. Rumah yang diberkahi maknanya rumah yang nilainya lebih. Rumah yang sama dibangun dengannya telah runtuh, tetapi rumah tersebut masih kokoh berdiri dan layak dihuni. Rumah tersebut tidak hanya digunakan untuk tempat berlindung saja, tetapi juga tempat belajar, tempat berkumpul, memecahkan masalah umat, tempat tumpuan orang-orang yang memerlukan dan lain sebagainya. Rumah tersebut tidak sepi daripada kegiatan, maka kita katakan rumah tersebut adalah rumah yang diberkahi, rumah yang memiliki kelebihan. Begitu pula dengan malam yang berkah seperti Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Ad-Duhan ayat 3. Dilihat dari sisi tabiatnya, maka malam itu sama saja dengan malam-malam lainnya. Namun dilihat dari sisi nilainya, maka malam itu memiliki nilai yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Saat ini adalah karena kita tidak mengurus hidup kita ini dengan iman dan takwa. Lihatlah rumah tangga kita. Benarkah nilai-nilai Islam telah menjadi pedoman dalam rumah tangga kita? Lihatlah pula masyarakat kita. Benarkah para ulama telah berperan menyampaikan kebenaran? Benarkah para pemimpin telah berperan menjalankan amanah? Benarkah orang-orang kaya telah berperan membantu dan melindungi orang-orang miskin? Benarkah para hakim dan jaksa telah berperan menegakkan keadilan? Maka siapapun kita, marilah kita berperan dengan iman dan takwa demi mendapatkan kelebihan dan keberkahan menuju penyelesaian dan kemajuan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma Ya dah. Oke, suatu tiga. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari ini Muhammadiyah secara menyeluruh melaksanakan sholat Id pada tahun 1447 2026 Masehi ini. Dan pada pagi hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pinang sudah melaksanakan jamaah yang begitu lumayan banyak ya, dan bahkan ada yang terlambat, dan di sini juga perlu pemikiran Muhammadiyah ke depan khususnya Kota Pinang untuk mencari lapangan yang lebih luas barangkali untuk menampung jamaah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan alhamdulillah dalam kondisi aman, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Polresta Tanjung Pinang yang telah berkoordinasi mengamankan jalannya proses ibadah sholat Id pada pagi hari ini. Dan sekaligus kami keluarga besar Muhammadiyah Tanjung Pinang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 2026 ini dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah dan diampunkan segala dosa-dosa kita, dan selamat berbahagia bersama keluarga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Kalau dari Muhammadiyah itu Pak menyikapi perbedaan maksudnya ini gimana? Oh, alhamdulillah, karena perbedaan itu menurut Muhammadiyah adalah rahmatan lil alamin.
tidak ada masalah, ini kaitan dengan keyakinan. Jadi ada teknis fikihnya barangkali para ulama kita. Dan Muhammadiyah sudah memutuskan pada hari ini itu juga berbeda dengan pemerintah atau ormas ulama. Tidak ada masalah. Dan ini biasa berbeda kita, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Pernah sesuai dengan apa kerja dan dengan terima kasih. Terkait penerimaan zakat tadi disampaikan ada 2.000-an ya. Untuk kalau dibanding tahun lalu ada peningkatan atau gimana? Ya, ini peningkatan dalam jumlah kuantitas orang penerima. Ini kepa amil zakat Oh, siap. secara teknis bisa ditingkatkan.